Bapak sekalian, ketika saya melihat kegagalan Amerika di 2008 dalam perang dagang dengan Cina, maka kata kuncinya adalah tiga, Pak. Kunci pertama, Amerika tidak punya kejujuran, Amerika serakah, Amerika menikmati permainan riba, dan Amerika istiqomah dengan ketidakjujurannya, pelaku bisnisnya maksud saya. Amerika istiqomah dengan keserakahannya, Amerika istiqomah dengan ribanya posisinya. Jadi Pak Rudi juga menyebut soal Pak Eka, menyebut tentang hutang Amerika besar yang jumlahnya 124% terhadap PDB. Ini konstruksi perbandingan ini jangan ditelan begitu saja. Biasanya otoritas keuangan Indonesia menyatakan Amerika itu juga utang terhadap PDB 124%, Jepang 104% posisinya. Kita kan masih belum apa-apa. Itu terjemahan. Saya siap berdebat, bukan diskusi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya kemarin, hari ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita memperoleh syafaatnya. Bapak sekalian, saya diminta untuk bicara bagaimana basis masjid sebagai pijakan untuk ekonomi. Yang menurut saya penting sebelum sampai ke sana adalah mari kita buka dulu Siratul Nabawiyah. Ketika kemarin PA 212 merayakan 1 Muharram 1443 Hijriah dengan pembicara saya, moderatornya Haikal, dan viral ke beberapa kalangan karena memang kami merayakan sama-sama. Saya memulai dengan satu tahapan bagaimana Utsman bin Affan setelah hijrah melakukan satu tindakan. Karena waktunya sempit, waktu itu saya tidak menyampaikan tentang tahapan. Padahal tahapan itu sangat penting untuk kita pahami. Misalnya saya mengajukan pertanyaan begini, Bapak sekalian. Kalau kita mengambil Siratul Nabawiyah hari ini, posisi kita ada di mana? Ada di posisi dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah, kital, perang, Futuh Makkah, atau dalam posisi kejayaan. Jadi ada 6 tahap, Bapak sekalian. Jadi kalau mengambil Siratul Nabawiyah, kita punya 6 tahap. Dakwah tertutup, dakwah terbuka. Begitu gencarnya dakwah terbuka itu sampai akhirnya Bani Hasim itu marah luar biasa gitu dan dimusuhi. Allah memerintahkan kamu hijrah, terbuka, tertutup, terbuka, hijrah, atau kita perang, atau Futuh Makkah, pendudukan Makkah, lalu kemudian kejayaan. Saya tambahin satu lagi, karena Allah akan bercerita tentang penciptaan dunia 6 masa, terakhir adalah penciptaan manusia. Maka kalau saya naikin satu tahap lagi, periode istiqomah, sehingga akhirnya kita selama sekian abad berada di puncak kejayaan. Kita kira-kira ada di mana? Bagaimana kita merefleksikan diri kita dalam perspektif Siratul Nabawiyah, tahapan-tahapan ini? Saya mengambil istilah dari pembelajaran itu, ada periode 7 abadan, 7 abad naik dia, 7 abad turun, 7 abad naik lagi. Atau periode 3 abadan, periode 100-an, periode 50-an, periode 1 generasi, 25 tahun, 15 sampai 25, atau periode berikutnya di bawahnya. Kira-kira kita ada di mana? Saya menjawab,
Kita di periode kita. Kita dalam periode peperangan. Baik mengambil cerita pada Al-Baqarah 29 sampai 34 ketika Allah mengizinkan syaitan terus-menerus mengganggu, atau mengambil hadis bahwa perang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu, maka sesungguhnya umat Islam di dunia, termasuk kita di Indonesia, berada dalam posisi, dalam bahasa saya sederhana, diminta untuk selalu siap siaga. Kalau dalam bahasa konkretnya apa? Bahasa konkretnya kita diminta untuk terus-menerus berjaga-jaga, dan dalam posisi berjaga-jaga kita diminta untuk tidak berhenti berinvestasi dua hal, kebenaran dan kebaikan. Karena kita akan petik investasi kebenaran dan kebaikan ini nanti. Wah, itu absurd. Betul, absurd. Karena kita tidak tahu perjalanan kita setelah kubur. Konkretnya bagaimana? Bisa nggak kita petik investasi itu di dunia ketika investasi kebenaran dan kebaikan itu kita lakukan? Bisa. Bagaimana? Konkretisasinya adalah rumah tangga yang tentram dan damai. Saya ulang Bapak sekalian. Ketika kita bersikap siap siaga, ketika kita bersikap waspada terhadap situasi kehidupan, bisa nggak kita meraih jannah di dunia? Bisa. Rumah tangga yang tentram dan damai itu adalah jannah. Baiti jannati. Bagaimana baiti jannati ini bisa kita reguk di rumah? Sederhana sekali yang pertama. Sederhana sekali. Tapi berat. Jujur dan tanpa riba. Siapa saja yang rumah tangganya, saya ulang Pak, siapa saja yang rumah tangganya terkena riba, siapa saja yang rumah tangganya antara hubungan suami istri, hubungan anak dengan bapak, hubungan anak dengan ibu, hubungan sesama anggota keluarga tidak penuh dengan aroma, tidak penuh dengan aura, tidak penuh dengan kejiwaan yang jujur, percayalah tidak ada ketentraman dan kedamaian. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, itu ada di dunia, bukan ada di mana-mana. Jadi kalau pakai untung khairu ummatin harijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka kuntum khairu ummatin bisa kita ganti menjadi kuntum ahlikum. Kalian sebagai sesama saudara, sebagai sesama keluarga, kerabat adalah yang terbaik. Jika ta'muruna bil ma'ruf, tidak kemana-mana. Dia dimulai dengan posisi di dalam. Dan sepanjang yang kedua tentu melakukan amar ma'ruf. Artinya kita berusaha untuk melakukan kita. Nah tadi sudah saya dengar dari Pak Rudi, juga dari Ketua Masjid, bahwa disampaikan tadi, bahwa masjid ini akan masuk ke dalam sentra bisnis. Hasil 212 di Hotel Sofian Jakarta memposisikan saya sebagai Dewan Pengawas KSB 12. Kurang lebih 2 tahun lalu saya mundur. Setelah sekian lama, sejak 2017 saya menjadi Dewan Pengawas KSB 12, lalu saya mundur. Apa modal ceritanya? Mari saya mulai dengan cerita hijrah. Jadi saya jawab pertanyaan Bapak tadi, pertanyaan saya sendiri, yang kemudian saya jawab sebagai posisi kita. Saya mulai dengan hijrah. Saya tidak mulai dengan dakwah tertutup dan terbuka, tapi langsung saya hormati, saya langsung lompat ke posisi hijrah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
majelis salat subuh yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah dalam konstruksi hijrah. Yang pertama adalah membangun masjid. Semua kita tahu bahwa ternyata masjid dalam konstruksi hijrah itu menjadi pusat seluruh aktivitas. Tapi ada yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu, baik Muhajirin dan Ansar, air masalah. Maka Utsman bin Affan melakukan perjanjian dengan Yahudi dalam rangka memenuhi kebutuhan air. Biasanya para asatid, para ulama hanya menyatakan Utsman bin Affan hanya konstruksinya memenuhi kemampuan kebutuhan air. Tanpa melakukan kajian tak secara mendalam bagaimana sesungguhnya umat Islam saat itu sudah menerapkan apa yang saya sebut sebagai indeks persaingan yang dibangga-banggakan oleh Barat. Ternyata umat Islam duluan yang mulai, Utsman bin Affan duluan yang mulai. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah Utsman bin Affan membuat perjanjian bagaimana memenuhi kebutuhan air bagi Muhajirin dan Ansar. Dibuatlah perjanjian pada Senin, Selasa, Rabu adalah hak Muslim, pada Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu adalah haknya Yahudi. Nah, pada saat Utsman bin Affan punya hak untuk menyampaikan air itu kemudian dibebaskan, tidak dijual. Sementara pada posisi Yahudi, pada Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, Yahudi dijual. Apa dampaknya? Ada nggak pembelinya pada saat itu? Setelah Utsman bin Affan membebaskan, ada nggak pembelinya sih pada saat Yahudi itu menjual ketika Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu? Nggak ada pembeli. Ada pembeli tapi makin hari makin berkurang. Kenapa? Karena Utsman bin Affan menyediakannya secara gratis pada Senin, Selasa, dan Rabu. Ceritanya begitu. Apa poin dari perjanjian ini? Ada 4, Pak. Dunia Barat mengenal yang disebut dengan indeks persaingan itu, pertama, harga. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, delivery. Yang keempat, inovasi. Ketika Utsman bin Affan menjual, harganya ambruk, 0. Yang kedua, dari segi kualitas tidak kalah, karena sumbernya sama. Yang ketiga, delivery-nya at any time, silahkan ambil. Inovasinya, ya ini yang orang lupa. Inovasinya bukan cuma sekedar bagaimana, tergantung pada masing-masing bagaimana orang menyediakan diri untuk mengambil tempat itu, diberikan kreativitas kepada yang namanya 2 pihak. Pada si produsen, dalam hal ini air yang tinggal dia dengan baik, dengan tertata rapi, karena Muslim diajarkan untuk tertata rapi, disiplin dengan baik, dan pada mereka yang ambil dengan tempatnya masing-masing. Jadi ada 2 inovasi yang dibuat. Inovasi dari hal ini adalah si pemilik hak, Utsman bin Affan, dan masyarakat. 2, tergantung pada kebutuhannya. Ada yang menggunakan tempat tertentu, ada yang menggunakan tempat yang lain. Apa dampaknya, Pak? Yahudi itu dia jual semuanya, akhirnya lepas kepada Utsman bin Affan. Saya ingin mengatakan pada Bapak, indeks persaingan itu tidak dimulai dari Barat. Indeks persaingan itu dimulai dari Islam. Dalam riset saya, sesungguhnya masih diteruskan satu lagi posisinya. Dalam model sekarang, data. Jadi kalau kita ambil indeks persaingan sekarang ini, sesungguhnya bukan hanya harga, bukan hanya kualitas, bukan hanya delivery dan inovasi, tapi juga data. Tadi saya berbisik kepada Ketua DKM, kalau nanti kita bicara kambing yang sudah
100 ekor itu dengan wakaf produktif sebesar 115 juta, maka kita harus melakukan kajian yang lebih dalam, terutama pada dua hal. Yang saya ceritakan tentang Utsman bin Affan, ada dua informasi selain persoalan indeks persaingan, tapi juga modal bisnis namanya. Jadi model bisnisnya ini penting, karena kebanyakan kita gagal itu dalam model bisnis. KS 212 yang merugi itu karena gagal. Saya kemarin tetap disampaikan laporan kepada saya dari beberapa teman yang di beberapa Depok sini ada banyak teman-teman yang menjadi di KS 212. Mereka tetap komunikasi pada saya menyampaikan, Bang, posisi merugi. Saya bilang iya, karena sejak awal salah di modal bisnis. Bapak boleh mewakafkan, Bapak boleh menyatakan, sudah saya wakafkan untuk Masjid Al-Muhajirin sebagai wakaf produktif. Lalu Bapak tidak produktif, nggak boleh. Tidak boleh. Pada konstruksi seperti ini, maka penting untuk bicara model bisnis. Kalau kita sudah bicara model bisnis, maka penting untuk menerjemahkan mana para pihaknya. Di balik konstruksi Utsman bin Affan tadi berjanji, punya perjanjian dengan Yahudi dan kemudian dengan masyarakat, konstruksi pentingnya adalah konsep tentang para pihaknya itu menjadi kata kunci. Makanya tadi saya kutip tentang kuntum para umat ini saya ganti dengan ahlikum. Saya ganti dengan keluarga. Fa'ikhwanukum. Dan sesara umat beriman. Wah, sekalian, kalau saya melompat dari konstruksi hijrah ke kita, maka kata kunci pertama, Bapak-bapak, saya tidak ingin masuk ke kajian yang biasanya kalau Bapak suka lihat saya di layar kaca, kajian strategis global baru saya terjemahkan. Di sini karena tadi sejak saya dijemput hingga sampai di sini saya dibicarakan tentang Al-Muhajirin, arahnya kemana, saya langsung bicara yang praktis. Saya tidak bicara, kalau mau bicara yang strategis, istilah saya siap. Akan sampai pada posisi bagaimana pertarungan soal vaksin misalnya. Karena yang duluan bicara tentang vaksin adalah implan, pencangkokan dalam tubuh di Indonesia adalah saya, kebetulan, maaf. Karena studi saya yang saya lakukan sejak lama saya lakukan, bukan kemarin. Kalau Bapak lihat dialog saya di Helmi Yahya misalnya, saya sudah menginformasikan lebih awal. Baik, saya teruskan tentang situasi yang Bapak sampaikan. Lalu bagaimana sebenarnya konsep model bisnis tadi, Pak sekalian? Karena kita cek yang penting. Bapak sekalian, ketika saya melihat kegagalan Amerika di 2008 dalam perang dagang dengan Cina, maka kata kuncinya adalah 3, Pak. Kunci pertama, Amerika tidak punya kejujuran, Amerika serakah, Amerika menikmati permainan riba, dan Amerika istiqomah dengan ketidakjujurannya, pelaku bisnisnya maksud saya. Amerika istiqomah dengan keserakahannya, Amerika istiqomah dengan ribanya posisinya. Jadi Pak Rudi juga menyebut soal Pak Eka, yang menyebut tentang hutang Amerika besar yang jumlahnya 124% terhadap PDB. Ini konstruksi perbandingan ini jangan ditelan begitu saja. Biasanya otoritas keuangan Indonesia menyatakan Amerika itu juga utang terhadap PDB 124%, Jepang 104% posisinya. Kita kan masih belum apa-apa, itu terjemahan. Saya siap berdebat, bukan diskusi soal itu. Karena saya menerjemahkan lebih dalam di sebuah televisi swasta soal itu. Nah, kesalahan yang 4 itu sesungguhnya berbasis pada kegagalan modal bisnis. Kalau dalam perkembangan YouTube saya terakhir, baik modal Cina dengan kajian state owned company-nya atau dengan state kapitalismenya, kalau pakai bahasa sananya,
atau kemudian menjadi corporate kapitalismenya, kalau pakai bahasa barat, pertarungannya adalah pertarungan corporate capitalism melawan state capitalism sekarang ini, pada hakikatnya sama. Gimana samanya? Fasis. Saya tanya Bapak, dalam pasar bebas ini istilah tentang konsumen adalah raja itu kenyataan atau palsu? Palsu, betul sekali Pak. Jadi siapa sesungguhnya yang raja? Pemodal, produsen. Pemodal memerintahkan produsen, dia sesungguhnya raja. Bapak bisa lihat seluruh permainan itu tidak pernah melepas hulu hilir. Mereka bahkan sangat tergiur, bahkan sangat bertarung kuat untuk mengambil public goods and public services. Semua hajat hidup orang banyak itu diambil, baik bentuk produk maupun bentuk jasa. Per hari ini mereka tidak sekedar bermain pada produk. Mereka sudah bergeser ke jasa. Apa wujudnya? E-government. Ini, sekarang saya tanya sama Pak, beyond e-government itu pemasok KPR-nya siapa? Beyond e-government itu atau e-money itu segala macam yang dibikin oleh itu, pemasoknya, software-nya siapa? Jadi kalau kita main perangkat keras, perangkat lunak, dan konsumsi brandware-nya, kerangka berpikirnya, itu siapa pemasoknya? Orang pemerintah atau swasta? Swasta. Jadi core-nya siapa? Swasta atau pemerintah? Swasta. Teman-teman saya di Fakultas Ilmu Administrasi UI misalnya, bangga bicara tentang reformasi birokrasi berbasis IT misalnya. Mereka lupa bahwa permainan hardware dan software itu brandware di kita, di pemerintah katakan, tapi mereka tetap harus melihat bahwa hardware dan software itu tetap dipegang oleh mereka. Bapak sekalian, omongan saya ini nanti berpengaruh, yang saya omongin beberapa kali di YouTube, tapi maaf, sedikit sekali dikunyah oleh banyak pihak. Karena nanti berkaitan dengan digital currency, yaitu vaksin. Apa relasinya nanti cerita? Saya ceritain dulu yang praktis, baru nanti saya naik ke posisi strategis, boleh ya? Saya tanya dulu, saya sampai jam berapa nih?